Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini, yang merupakan kelas terakhir untuk sesi 2011. Sebab kita sebenarnya terlepas pandang yang next Monday 1 Muharram. Cadangannya memang 27 akan ada kelas, tapi hari itu hari cuti, dan Ustaz yakin karena cuti sejak dari Ahad, Isnin, barangkali lebih baik untuk membolehkan kita lebih selesa kalau balik kampung. Yang bercakap pun ingin balik kampung sebenarnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz bercadang dalam bulan Disember berkali-kali akan ke Batam untuk menghimpun sebanyak mungkin anak-anak yatim untuk kita sekolahkan di sekolah yang Ustaz bangun di Batam. Mohon bantuan ibu-ibu nanti, sebab biasalah anak-anak nelayan miskin sangat perlu untuk kita support. Tolong bantu. Itu sebabnya hari ini kita ada bawa macam biasa kotak untuk dana dakwah yang Ustaz boleh bagi-bagikan di Batam. Sebab Batam untuk zon Sumatera adalah pusat pengembangan Kristian untuk Sumatera. Zon Barat namanya, zon Tengah Jakarta, zon Timur itu di Makassar atau Sulawesi. Begitu strategik orang-orang Kristian. Baiklah hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebagai persepsi untuk memudahkan kita menyambung dengan pelajaran baru hari ini, kita sedang memperkatakan 4 jenis ibadat. Ibadat hati, ibadat lisan, ibadat badan, dan ibadat harta. Contoh-contoh ibadat hati sudah kita jelaskan dengan lengkap, iaitu mahabbah, cinta, al-khawf, takut, at-tawakkul, tawakal, al-ikhlas, ikhlas, dan terakhir sekali sabar. Pada hari ini atau pagi ini kita akan bahas pula atau berpindah ke ibadat lisan. Lihat muka surat 151. Betul Pak? Rasanya betul. Ibadat lisan atau al-ibadatul qauliyah, ibadat ucapan. Yang dimaksudkan dengan ibadat lisan ini ialah segala ibadat yang berkaitan dengan lidah. Hadirin dan hadirat, ditinjau dari satu sisi lidah sangat berbahaya, tapi ditinjau dari sisi yang lain lidah sangat berperanan. Bayangkan betapa bahayanya lidah. Menurut Nabi SAW, setiap pagi menjelang matahari terbit, seluruh anggota badan manusia menyeru ke arah lidah. Kata seluruh anggota, wahai lidah, nasib kami sangat tergantung kepadamu. Wahai lidah, nasib kami semua, kata kaki, kata lutut, kata paha, kata perut,
kata tangan, kata leher, kata kepala, kata telinga, kata mata, semua berkata, wahai lidah, nasib kami sangat tergantung kepadamu. Jika kamu lurus, selamatlah kami. Jika kamu bengkok, binasalah kami. Memberi isyarat bahawa lidah ini sangat berbahaya. Seorang nenek-nenek tua ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nenek tua itu saban malam jarang tidur karena qiyam, saban siang jarang makan karena puasa sunat. Tapi sayangnya ya Rasulullah, mulutnya laser. Macam itulah lebih kurang bahasa hari ini. Tak berbaik-baik dengan jiran tetangga, mulutnya jahat. Macam mana nasib nenek itu di akhirat nanti ya Rasulullah? Nabi jawab singkat saja, hiya finnar. Tempat nenek itu dalam neraka. Siapa kata qiyamul lail tak besar pahalanya? Siapa kata puasa sunat tak besar pahalanya? Rupanya ibadat-ibadat itu dia lakukan tapi tidak berbaik-baik dengan sesama insan, hablum minan nas, sia-sia juga. Itu sebabnya ketika Nabi menyebut dalam hadis lain, hadis sahih, afdalul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang Islam ialah orang yang Muslim lain selamat dari tangan dan lidahnya. Memang dua ini yang paling aktif. Tangan suka memukul, suka mencuri, rasuah dan lain-lain, tangan. Dan yang kedua sangat berperanan pada diri insan, lisan. Baiklah hadirin dan hadirat, namun demikian peranan lidah ini seperti serampang bermata dua. Tidak dibawa ke arah jahat boleh, tidak dibawa ke arah baik juga boleh. Ini yang perlu kita tahu tentang al-ibadatul qauliyah, ibadat-ibadat ucapan. Yang dimaksudkan dengan ibadat lisan atau ucapan di sini ialah segala ibadat yang berkaitan dengan lidah. Ibadat jenis ini sangat banyak dan di sini akan disebutkan beberapa contoh ibadat lisan yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi yang lainnya. Pertama sekali, contohnya adalah doa. Hadirin dan hadirat, doa terbagi kepada dua bahagian. Pertama namanya doa pujian yang dipanggil dengan doa usana. Yang kedua doa permohonan yang disebut dengan doa usual wa talab. Doa terbagi berapa? Tolong ikuti. Doa usana, doa usual wa talab. Doa usana maknanya doa puji-pujian yang kandungannya memuji Allah sahaja. Dan yang kedua doa permohonan. Doa puji-pujian tidak ada apa-apa permohonan di dalamnya. Nanti kita buat contoh. Penjelasan doa pujian maksudnya mengingati Allah dengan menyebut nama-namanya al-asma'ul husna tanpa diikuti dengan permohonan hajat. Sama ada memohon rezeki, hidayah, pengampunan dosa dan seumpamanya. Jadi maksud doa ini semata-mata hanya memuji Allah. Seperti bacaan kita, tolong ikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum,
Ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram. Ustaz tidak terjemahkan di sini. Bagus juga kita tahu zikir ini termasuk doa juga, tapi dia di dalam kategori doa puji-pujian. Definisi doa puji-pujian semata-mata memuji, tidak ada permohonan di dalamnya. Coba perhatikan terjemahan ayat. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Ya badi'as samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi. Ya zal jalali wal ikram, wahai yang maha agung lagi maha mulia. Betul tak kandungannya hanya puji-pujian? Tak ada apa-apa permintaan. Tetapi apabila setelah memuji Allah dengan puji-pujian ini, Ya Hayyu ya Qayyum, ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram. Anak saya baru saja selesai atau sedang mengikuti peperiksaan SPM. Ya Allah, kiranya Engkau luluslah mereka dengan cemerlang. Dia akan menjadi doa soal, doa permintaan, doa permohonan, bila ditambah dengan hajat di belakangnya. Atau zikir kita habis salat, tolong ikuti, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau anugerahkan, dan tak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau halang atau tahan, dan tak ada yang dapat memberi manfaat kekayaan seseorang yang mempunyai kekayaan. Ini semata-mata puji-pujian. Doa permohonan. Kita berpindah kepada jenis doa yang kedua, doa permohonan. Maksudnya memohon atau meminta sesuatu hajat kepada Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, seperti permohonan hidayah, murah rezeki, kemenangan, pengampunan dosa dan lain-lain. Kedua-dua jenis doa di atas adalah termasuk ke dalam ibadat yang dikategorikan dalam ibadat apa tadi? Ibadat lidah boleh, ibadat lisan boleh, ibadat ucapan boleh, qauliyah. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Satu lagi hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadat. Ketentuan dalam berdoa telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Antara lain, hendaklah berdoa dengan rasa rendah diri sambil mengharap agar dikabulkan. Berdoa dengan suara rendah, bukan dengan suara lantang dan kuat. Ustaz ulang sekali lagi, karena doa termasuk ke dalam ibadat, dan ibadat pula di antara ciri-ciri ibadat adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip-prinsipnya yang kita tak boleh reka-reka. Oleh sebab itu, kita dalam beribadat atau dalam berdoa tidak boleh kita reka-reka cara sendiri. Adapun kandungan doa boleh, sebab hajat kita, betul tak sama antara satu dengan yang lain.
Begitu juga mengungkapkan doa atau hajat kita kepada Allah dalam bahasa kita. Boleh tak? Walaupun Nabi tak pernah memohon dalam bahasa selain Arab, kita boleh. Tapi prinsip-prinsipnya, doa hendaklah diucap dengan rasa rendah diri dan tawaduk. Doa yang paling afdal menurut Nabi adalah perlahan-perlahan. Hal itu kita perlu akur. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku atau berdoa padaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillahi. Al-Mu'minun, Al-Mu'min atau nama lainnya surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas di sini ialah sama ada tentang sesuatu yang diminta ataupun tentang kaifiat dan cara meminta. Allah tak suka orang yang melampaui batas. Apa makna Allah tak suka melampaui batas dalam hal doa? Pertama, sama ada kaitannya dengan konten doa. Sebagaimana seorang anak pernah ditegur oleh ayahnya, atau terbalik, seorang ayah minta yang ditegur oleh anaknya. Kata si anak, wahai ayah, tidak macam itu yang diajar oleh Rasul. Minta saja syurga pada Allah, tak perlu disebut secara detail apa yang ada dalam syurga. Sebab bapaknya ada minta, ya Allah, tolong masukkan aku ke dalam syurga dalam mahligai. Yang mahligai itu kalanya putih. Biliknya ada 700 bilik. Setiap bilik pula ada bidadari-bidadarinya. Di belakang istana itu ada kebun yang dipenuhi dengan binatang-binatang. Disebut nama binatang satu-satu. Kemudian di sampingnya ada kolam. Disebut pula ikannya satu demi satu. Anak kata si anak, itu melampau ayah. Allah tak suka. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampau. Itu maknanya melampau dari segi konten. Melampau dari segi kaifiat, ada gear 1, gear 2. Dengan suara lantang, ya Allah, tak perlu. Sebab Nabi bersabda, tolong ikuti hadis riwayat Imam Tirmizi, afdaluz zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan, dan sebaik-baik doa adalah perlahan-perlahan.
sebagaimana yang disebut oleh Allah tadi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah atau Tuhanmu dengan rasa rendah diri dan suara yang lunak. Firman Allah lagi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut kalau-kalau tidak diterima, dan dengan harapan agar dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa padaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman padaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Cara berdoa yang paling disukai oleh Allah ialah berdoa dengan suara yang lembut, karena Allah pernah memuji cara berdoa Nabi Zakaria dalam salah satu firman-Nya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Yang dibacakan itu adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, yaitu permohonan agar diberi zuriat. Ayat ini ada kaitannya tentang permohonan Zakaria untuk mendapat zuriat. Sabda Nabi SAW yang melarang kita berdoa dengan suara kuat atau lantang. Tolong ikuti. Ayuhan nas, arba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, walakin tad'una sami'an basira. Hai sekalian manusia, rendahkanlah suara kamu ketika kamu, karena kamu tidak memohon kepada yang peka. Hai sekalian manusia, rendahkan suara kamu, karena kamu tidak memohon kepada yang peka, dan tidak pula kepada yang tidak hadir, tetapi kamu memohon kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam ayat 55 dari surat Al-A'raf di atas, Allah menyatakan bahawa Dia membenci atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan dalam doanya. Sama ada keterlaluan dalam kandungan yang diminta,
atau keterlaluan dalam kaifiat dan cara meminta. Kalau Ustaz boleh buat satu lagi contoh yang banyak berlaku dalam masyarakat. Apa dia? Salah satu daripada ciri-ciri doa dalam Islam adalah mubasyarah. Mubasyaratan maknanya directly. Rabbil firli wali walidayya, oh Tuhan, ampuni dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Direct tak? Tak perlu sebut nama wali-wali Allah. Bertawassul dengan wali-wali yang dianggap suci, mirip-mirip amalan Hindu. Yang ulama akidah kata amalan keberhalaan, wasaniyah. Mengapa orang-orang Hindu bila ditegur, mengapa tidak minta directly kepada Tuhan? Mengapa mesti sembah dan sebut nama dewa-dewa? Mereka akan jawab, mana boleh Tuhan, kita orang banyak dosa. Kita mesti sebut nama orang-orang suci yang mereka dekat sama Tuhan. Mereka boleh bawa kita punya doa dan permintaan hajat pada Tuhan. Apa bezanya dengan kita sebut berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Sanusi? Semua itu disebut-sebut oleh sesetengah umat Islam. Betul tak? Sama dengan pahaman keberhalaan. Bapa-bapa dan ibu-ibu, mana yang lebih tinggi di sisi Allah? Para wali atau para nabi? Nabi tak pernah sebut berkat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa memberi isyarat. Lebih-lebih lagi tak boleh disebut orang yang jauh lebih rendah daripada ulul azmi. Boleh faham maksud saya? Ini maknanya permohonan mesti directly. Kalaupun ada tawassul kita dah belajar dah buku 2. Ustaz tak tanya, jangan bimbang. Tawassul ada, tapi tawassul yang dibolehkan 3 saja. Ustaz yakin banyak yang masih ingat. Ni penghujung-penghujung pelajaran ni kita kena berbaik sangka. Yang pertama, kalau Ustaz sebut mesti ingat, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Macam Ustaz sebut tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Tolong engkau selamatkan ayahku, ibuku yang tak berapa lama lagi akan balik dari haji. Terimalah haji mereka, jadikan haji mereka haji yang mabrur. Itu namanya menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Betul tak itu nama-nama Allah? Boleh tak bertawassul dengan nama-nama Allah? Boleh. Confirm. Sebagaimana kata ulama tafsir, permohonan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, maknanya tunjuki kami. Kita dah sebut 7 nama Allah sebelum memohon. Dalam Bismillahirrahmanirrahim saja dah 2, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Hamad, Rabb, itu juga nama Allah. Tambah lagi Ar-Rahmanir-Rahim jadi 6, Malik 7. Baru tunjuki kami jalan yang lurus. Lihat tu, Quran mengajar kita macam mana berdoa. Yang kedua, bertawassul pada Allah melalui amal-amal saleh. Ustaz selalu doa kalau ada yang minta, Ya Allah, kami bertawassul dengan nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Dan kami bertawassul dengan amal-amal saleh kami yang telah kami lakukan, seperti bacaan kami ayat-ayat Quran dan kehadiran kami dalam majlis yang penuh berkat ini. Kiranya Engkau selamatkanlah kami, berilah kami husnul khatimah ketika kami menghadapi maut. Boleh tak? Dengan menyebut dengan ayat-ayat Quran yang kami baca, berkat kehadiran kami dalam majlis ilmu, semuanya itu amal-amal kita. Boleh tak? Boleh, dah 2 dah. Dan yang ketiga, mohon seseorang berdoa
kepada Allah bagi pihak kita. Itu sebabnya Ustaz, tidak ada masalah jemaah minta Ustaz tolong doakan mudah-mudahan keluarga saya selamat pergi haji dan umrah, lalu kita doa bersama. Boleh tak? Boleh, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, saya bercadang untuk pergi umrah. Apa pandangan Tuan? Silakan wahai Umar. Cuma Nabi berpesan, tolong ikuti, la tansani fi du'aik. Apa maknanya? Semua kita tahu. Jangan lupakan daku dalam doamu. Maknanya, Nabi ada tak minta Umar tolong doakan beliau? Ini juga memberi makna, minta doa pada orang, tak semestinya orang itu orang alim, lebih alim. Betul tak Rasulullah lebih alim dari Umar? Namun Rasul minta Umar doakan. Ini 3 macam tawassul ketika berdoa. Yang boleh tak? Yang dipanggil dengan tawassul masyru'. Selain yang 3 ini, semuanya tawassul mamnu' atau tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah termasuk menyebut nama-nama wali-wali menjelang berdoa. Tak boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, berbalik kepada pembahasan. Oleh sebab itu, supaya kita tidak dibenci oleh Allah dalam berdoa, maka hendaklah kita senantiasa berpandu kepada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang kaifiat dan cara berdoa telah nyata di dalam nas-nas di atas, dan tentang kandungannya pula tentu saja tidak mungkin ada manusia lain selain Rasulullah yang lebih tepat dalam menyusun ayat-ayat doa untuk diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan terlalu terikat dengan doa-doa yang direka-reka oleh golongan tarikat dan sufi, karena tidak semua doa dan wirid mereka selamat dari unsur-unsur syirik dan bid'ah. Mengapa kita tinggalkan doa dari manusia maksum yang telah pun mendapat jaminan Allah, lalu mengambil doa-doa dan wirid-wirid daripada makhluk yang belum lagi mendapat jaminan? Apakah doa-doa yang datang dari Rasulullah masih kurang baik? Yang mustahak hadirin dan hadirat, satu lagi, Allah tak suka kepada orang yang melampau-lampau atau melampau dalam berdoa, termasuk doa yang terlalu panjang. Sampai penat orang mengangkat tangan di belakang, panjang sangat. Yang mustahak hadirin dan hadirat ikhlas. Barangkali Ustaz pernah cerita tentang doa Nabi untuk ibu Abu Hurairah. Pernah dengar? Lupa lagi. Tak apa. Pada satu hari Abu Hurairah datang. Abu Hurairah, hadirin dan hadirat, adalah termasuk orang yang lambat memeluk Islam. Bukan orang awal. Tapi kehebatan beliau adalah orang yang terbanyak hafal hadis Nabi. Ketika dia masuk Islam, ibunya tak masuk Islam. Dia datang sambil menangis, mengadu, ya Rasulullah, ibu saya mencaci Tuan. Orang lain bila mencaci Tuan, saya marah. Ini sekarang ibu sendiri mencaci Tuan, ya Rasulullah. Saya sangat sedih. Kata Rasulullah, berdoa yang diaminkan oleh anaknya Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi, ya Allah berilah petunjuk umma Abi Hurairah,
ibu Abi Hurairah. Itu saja. Amin, kata Abu Hurairah. Nabi suruh Abu Hurairah balik. Ringkasnya sampai di pintu rumah Abu Hurairah, ketuk pintu, kedengaran suara dari, atau ibunya, kedengaran suara dari dalam, tunggu ya Abu Hurairah, jangan buka pintu dulu. Abu Hurairah patuh. Kedengaran bunyi air, ada orang mandi. Tak lama kemudian pintu dibuka, ibunya dalam keadaan menutup aurat dan mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Kita tak nafikan doa Nabi makbul, tapi dari sudut apa itu, panjang ke atau ikhlas? Ikhlas yang mustahak. Ikhlas yang mustahak, ikhlas. Bila disebut ikhlas itu apa dia? Tauhid. Tauhid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, ada segolongan manusia yang lebih mengutamakan panjangnya doa. Mereka tidak merasa puas kalau berdoa dengan doa-doa yang ringkas, malahan merasa iri hati bila melihat rakannya dapat berdoa dengan panjang. Kita tidak menghalang seseorang yang berdoa dengan panjang lebar, tetapi yang penting pastikan bahawa doa itu memenuhi syarat-syaratnya. Hendaknya yang perlu diutamakan adalah kualiti doa, bukannya kuantiti. Dan yang pasti, berkualiti ialah segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ustaz pernah edarkan satu doa yang Ustaz pernah sebut komprehensif. Tolong ikuti. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab dialah yang akan melindungi segala urusan kami. Nomor satu agama. Betul tak? Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami atau kebaikan kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Betul tak? Mencakupi semua permintaan itu. Ini contoh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu doa. Tapi sebelum masuk ke dalam contoh ibadat lisan kedua, zikir, Ustaz nak sebut sedikit. Sebab baru-baru ini Ustaz diminta oleh satu majalah dari Kelantan, majalah Diam, yang minta saban bulan Ustaz tulis bimbingan tentang ibadat, khususnya salat. Bagus juga nanti insya-Allah bila keluar nanti tahun depan, untuk Desember ni tahun depan, kalau boleh, karena penulisnya adalah ulama-ulama sunnah belaka, Dr. Johari Mat sebagai contoh, dan Ustaz salah satu yang mereka minta dalam bab ibadat. Saban bulan kita akan keluarkan artikel bagaimana agar ibadat kita sempurna. Bagus tak kita minta umpamanya Pak Janggut kita ini, tolong Pak ya, apalagi beliau dekat sangat dengan Ustaz Johari Mat dan ustaz-ustaz kita yang lain. Ustaz kira dia
Tak tahulah, Ustaz belum lihat lagi. Tapi apa yang Ustaz nak sebutkan sebagai perkenalan tentang salat, Ustaz kata as-salatu lughatan ad-du'a. Tolong terjemahkan as-salatu, salat, lughatan menurut bahasa, etimologi, ad-du'a adalah doa. Salat menurut bahasa adalah doa. Rupanya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bila kita ada hajat, bukan mustahak sangat sebenarnya mesti salat itu namanya salat hajat. Salat saja, doalah itu. Dalam sujud, tahiyat akhir sebelum salam diisi dengan doa, boleh tak? Lebih-lebih jadi tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, penuh dengan doa. Apalagi salat hajat, tak ada hadis sahih menyebut tentang salat hajat. Apapun salat kita mengandung unsur doa di dalamnya. Minta saja dalam mana-mana salat apa yang kita ingin minta. Apalagi kata Nabi, selesai tahiyat akhir, is'alu ma syi'tum, mintalah apa saja hajatmu sebelum kamu salam. Yang kedua, tempat yang paling hampir antaramu dengan Allah adalah dalam sujud. Perpanjangkan sujudmu, perbanyakkan doa di dalamnya. Nabi tak pernah mention itu semua adalah sujud dalam salat hajat. Tak pernah. Semua salat, apalagi salat menurut bahasa, dengan makna apa tadi? Doa. Betul tak? Macam itu. Nantilah silakan baca nanti keluaran Disember yang mungkin akan kita boleh dapati nanti pada awal tahun. Ustaz cadangkan, bagus kita berlangganan. Majalah berapalah cuma kalau boleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, yang kedua, zikir. Zikir ialah menghadirkan sesuatu yang disebut di dalam hati sambil mengungkapkannya dengan lisan. Lawan zikir ialah lalai dan lupa. Zikir digolongkan dalam ibadat yang paling utama, bahkan merupakan matlamat daripada segala jenis ibadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Tafsiran ayat ini, wa aqim, dirikanlah, dia membawa makna salat itu hendaklah dilakukan dengan sempurna. Sebab perintah dalam bahasa Arab, bila bab salat, salu, salatlah. Tapi dengan adanya tambahan aqimis salah, dirikan salat, maknanya salat itu hendaklah dilakukan dengan sempurna. Sebagaimana perkataan atu di depan zakat, atimmu di depan haji dan umrah, semua membawa makna zakat, haji, umrah dan salat hendaklah dilakukan dengan sempurna. Kata ulama bahasa pula, alif lam di depan as-salah itu, as-salah, alif lam di depan itu, dia membawa faedah alif lam lil kamal. Alif lam lil kamal. Kamal maknanya salat yang sempurna. Jadi bila kita lakukan salat dengan sempurna, itulah cara untuk mengingat Allah. Li zikri. Itu tafsiran yang betul. Ada tak tafsiran yang tak betul? Ada tak? Orang tak salat, dia gunakan ayat ini. Mengapa kamu suruh-suruh saya salat ini? Bukankah Allah dah sebut dalam Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingati aku. Aku dah ingat pun. Untuk apa salat?
Matlamat salat untuk mengingati Allah. Aku dah ingat pun, untuk apa salat? Pernah dengar tak? Ini tafsiran-tafsiran yang keliru. Tolong ikuti ayat berikut. Wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, yakni salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelebihan zikrullah ini. Ustaz bacakan saja untuk menghemat masa. Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum warfa'uha fi darajatikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa min an talqu a'da'akum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullahi azza wa jalla. Tidakkah aku khabarkan kepada kamu, atau maukah kamu aku khabarkan sebaik-baik amalan yang paling tinggi pada derajat kamu dan paling suci di sisi Tuhanmu dan paling baik bagi kamu daripada menafkahkan emas dan uang ringgit, daripada kamu berhadapan dengan musuh-musuhmu, lalu kamu pancung tengkuk mereka dan mereka pancung tengkuk kamu? Mau tak aku katakan amal yang lebih baik dari itu semua? Mereka, para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasul, amal apakah itu? Baginda Rasul hanya menjawab, berzikirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahawa zikrullah tinggi tak martabatnya? Sangat tinggi, luar biasa. Allah berjanji akan mengingati orang yang mengingatinya, dan dia akan melupakan orang yang melupainya. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Hadirin dan hadirat, kalau kita mau dan ingin agar Allah senantiasa ingat pada kita, ada cara tak? Apa caranya? Ingatlah pada Allah. Apalagi kaedah ilmu akidah menyebut, tolong ikuti, al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan senantiasa setimpal dengan amal. Ingat Allah, Allah ingat kita. Sebaliknya, melupakan Allah, Allah akan lupakan kita. Bantu agama Allah, betul tak? Ada janji Allah akan bantu kita. In tansurullah yansurkum. Hadirin dan hadirat, yang paling utama kita mau Allah ingat kita adalah ketika kita dalam kesusahan nanti di akhirat. Dan ini pun ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ingatlah kamu kepada Allah ketika kamu hidup senang, niscaya Allah akan ingat kamu ketika kamu sedang susah. Setuju tak kalau Ustaz katakan banyak kita ingat pada Allah ketika susah, tapi lupa ketika kita senang?
Bila dah dapat musibah, bila dah sakit, bila doktor kesan ada ini masalah kesihatan, barulah tak tinggal tahajud, barulah bercadang tak pergi umrah, barulah yang selama ini tak ingat Tuhan. Salah. Ustaz tak kata tak boleh, tapi yang baik itu ingatlah kepada Allah ketika awak hidup senang, supaya Allah ingat kepada awak ketika awak susah. Ayat 124, 125, 126 dari surah Taha. Ustaz selalu sebut ayat ini. Minta maaf kalau Ustaz ulang sekali lagi. Terjemahannya saja. Barang siapa yang berpaling dari mengingati Allah, niscaya Allah akan sempitkan hidupnya di dunia ini, dan Allah akan bangkit dia di padang mahsyar nanti dalam keadaan, itu saja yang Ustaz minta, dalam keadaan buta. Ustaz tak pernah sebut ayat ini kah? Belum. Oh ya, senangnya belum. Ada, cuma lupa ya. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatiku, niscaya aku akan beri kesempitan hidupnya di dunia ini, dan di padang mahsyar nanti aku akan bangkit dia dalam keadaan kedua-dua matanya buta. Sambungan ayat 125. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku di dunia celik? Dia komplain Tuhan. Coba dengar ayat berikut jawaban Tuhan. Betul tak? Walaupun perkara ini future, kita yakin tak perkara ini benar-benar akan berlaku? Cuma kita doa, jangan kita hendaknya. Apa pengajaran yang dapat kita ambil nanti? Coba dengar apa jawab Allah. Tolong ikuti. Qala kazalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah adanya telah datang dulu di dunia kepadamu ayat-ayatku, lalu kamu tidak hiraukan, kamu tak ambil berat. Nah sekarang giliran aku pula untuk tidak ambil berat terhadapmu. Tidak ambil berat di dunia, di sana Allah tak ambil berat. Itu mantuk. Lawan mantuk apa? Jangan sebut ngantuk. Lawan mantuk tersurat. Orang yang melupakan Allah di dunia, di akhirat Allah akan mereka akan dilupakan oleh Allah. Mafhumnya, tersiratnya apa? Orang yang ambil berat dengan ayat-ayat Allah ketika di dunia, Allah akan ambil berat terhadap dia pada hari kiamat nanti. Betul tak? Panduan Al-Quran itu begitu jelas. Betul tak? Jelas. Tinggal kita saja. Itu sebabnya hadirin hadirat, cuti 1 bulan 1 minggu, jangan sampai tak baca Quran langsung. Baca nota-nota kalau perlu. Baca apa yang kita sudah belajar. InsyaAllah kita senantiasa ingat pada Allah Azza wa Jalla. Baik.
buat exam. Ada permintaan ni, setuju ke? Mesti majoriti tak setuju ke? Ustaz jawab sajalah. Tak apa. Ya. Nah, ini dia ayat yang ada kaitannya. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Ibu-ibu, ayat ini terletak setelah ayat muhasabah diri. Dulu kan kita ada sebut ayat muhasabah diri ayat 18. Tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya amal apakah yang dia bakal bawa ketika menghadap Allah pada hari esok. Esok di sini hari apa? Berhisab, hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ayat ini dikenal dengan ayatul muhasabah, ayat reevaluasi, koreksi diri. Setelah ayat itu langsung Allah suruh, jangan kamu lupa pada Allah, sebab itu bermakna kamu telah melupakan akan dirimu sendiri. Sungguh banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang keutamaan zikir ini. Hanya saja yang ingin saya ingatkan di sini ialah karena zikir adalah salah satu jenis ibadat dan semua ibadat adalah tauqifi. Apa makna tauqifi? Mesti mengikut kehendak syarak. Maka kita perlulah menjaga adab-adabnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kesimpulan adab-adab yang perlu dijaga ketika berzikir ialah sebagaimana yang tersimpul di dalam ayat ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat di atas menegaskan bahwa zikir hendaklah dilakukan atas rasa takut dan rendah diri. Oleh sebab itu zikir dilarang dilakukan dengan suara yang keras, dan jangan pula berzikir dengan terbatas pada lisan saja, tetapi dengan hati yang lalai. Dari Abi Musa Al-Asy'ari bahawa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya ketika baginda mendengar mereka bertakbir, bertahlil dan berdoa dengan suara yang keras dan lantang. Tolong ulang sekali lagi. Ayuhan nas,
Arba'u ala anfusakum. Arba'u ala anfusikum. Tolong betulkan ya. Bila di depan noun itu ada ala, mesti berbaris bawah. Anfusikum. Huruf jar. Tolong ulang. Ayuhan nasu arba'u ala anfusikum. Wa innakum la tad'una asam wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati. Hai sekalian manusia, rendahkanlah suara kamu, sesungguhnya kamu tidak memohon kepada yang peka atau yang tidak hadir, tetapi kamu memohon kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya yang kamu pohonkan itu adalah lebih dekat daripada seorang kamu dengan tengkuk tonggangannya. Min unuqi rahilati. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dah dua dah. Kita tambah satu lagi supaya witir. Tasmiyah. Maaf. Apa dia? Tasmiyah. Tasmiyah maknanya sama dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bermakna kita memulai sesuatu, ucapan atau perbuatan yang baik dengan menyebut nama Allah dengan tujuan agar diberinya bantuan dan keberkatan. Tidak sah jika kita mulainya dengan menyebut nama Allah. Maaf, tidak sah jika kita memulainya dengan menyebut nama selain Allah, dan juga tidak boleh menyebut nama yang lain bersama namanya dengan kata sambung lain al-waw. Kita juga dilarang menyebut nama yang lain bersamanya dengan kata sambung dan, yang dalam bahasa Arab waw. Oleh itu tidak boleh memulai sesuatu dengan menyebut dengan nama si fulan, dengan nama Allah dan si fulan, tak boleh. Itu sebabnya ketika meresmikan apapun, orang Islam selalu dengan nama Allah, saya resmikan majlis ini. Betul tak? Dengan nama Allah. Tak boleh disebut dengan nama lain. Nama pemimpin ke tak boleh. Atau dengan nama Allah dan agung pun tak boleh. Pun tak boleh. Contoh ya, contoh. Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita bagaimana seharusnya kita memulai segala pekerjaan kita dengan menyebut namanya. Dia sendiri telah memulai kitabnya dengan ayat yang istimewa, Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dijadikannya sebagai permulaan pada setiap surah-surah Al-Quran selain surah At-Taubah, karena surah tersebut mengandungi azab untuk orang-orang munafik. Menurut pendapat lain pula, karena surah tersebut dengan surah Al-Anfal sebenarnya adalah satu surah, maka ia tidak dipisahkan dengan tasmiyah. Ini tentang tidak adanya bismillah di depan surat Taubah. Atau nama lain surat At-Taubah, suratul Bara'ah. Ya, Bara'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelebihan tasmiyah. Tolong ikuti. Kullu amrin zi balin, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta' au ajzam. Tiap-tiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah ia dari keberkatan. Abtar maknanya terputus.
Kalau tak salah Ustaz ada sebut minggu lalu. Inna syani'aka huwal abtar. Orang Arab bila jumpa biawak ke, cecak ke yang putus ekornya, dipanggil cecak abtar. Khutbah Jumaat yang apabila khatib lupa menyebut selawat dan tahmid memuji Allah, itu dipanggil khutbah batra. Batra itu muannas, feminin daripada abtar. Khutbah ada ta bulat menunjukkan dia jenis perempuan, batra, terputus. Begitu juga doa abtar. Apabila kita berdoa, kita tidak awali dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Itu namanya doa abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab jahiliyah penyembah berhala, kata Muhammad abtar. Tahu tak maknanya? Karena Nabi tidak punya zuriat lelaki sampai dewasa. Yang ada kan sampai dewasa punya zuriat siapa? Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, betul tak? Yang bila kahwin dengan mana-mana lelaki, Hasan bin Ali bin Abu Talib, bukan bin Muhammad. Itu maknanya Nabi Muhammad punya zuriat terputus. Itu sebabnya mereka panggil Muhammad abtar. Tapi Allah defend Nabi dengan menyebut, tolong ikuti, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci padamu lah yang terputus. Bukan Nabi Muhammad terputus. Walaupun Nabi Muhammad tidak punya zuriat, betul tak Nabi Muhammad dikenang sampai hari ini? Sementara Abu Jahal, Abu Lahab yang membenci Nabi Muhammad, betul tak sampai hari ini terus dikutuk dan dilaknat? Itu maksud ayat. Jadi hadirin dan hadirat, bila kita akan minum, bila kita akan menulis, bila kita akan pergi keluar rumah, bila kita akan menyembelih, semuanya diawali dengan bismillah. Sebenarnya hadirin dan hadirat, yang datang dari Nabi, bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Yang datang dari Nabi, dengan nama Allah, cukup. Tidak tambah ar-Rahmanir-Rahim boleh. Sebab penambahan itu Nabi sesuaikan dengan kerja kita. Bila kita tidak keluar rumah, memerlukan protection dari Allah, menyerah diri pada Allah supaya jangan accident, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu sambungannya, bukan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Tak ada rahmanir-rahim. Bila akan menyembelih ayam, karena penyembelihan tak ada kasih sayang, jangan bismillahirrahmanirrahim, sedangkan awak potong tengkuk kawan tu. Sambungannya bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allah yang maha besar. Boleh faham kan? Sebenarnya itu. Oleh sebab itu bila anak kita memulai makan ke minum, bismillah. Oh, mak bapa larang, baca yang lengkap lah nak. Tak payah. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, ketika mengajar anak tirinya, ada suami, beliau ada, kalau tak salah Ummu Salamah, beliau kain Ummu Salamah. Lalu anak Ummu Salamah ini dengan Abu Salamah yang telah meninggal dunia, kan tahu kisahnya ini. Ketika suaminya meninggal, Rasulullah suruh doa. Doalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni. Ya Allah, berilah aku gantian yang lebih baik daripada yang pergi. Akhirnya begitu habis iddah, Nabi pinang Ummu Salamah. Betul tak Rasulullah lebih daripada Ummu Salamah? Maaf, Abu Salamah.
Lalu ketika membimbing anak tirinya, ini juga menjadi pengajaran Rasulullah terhadap anak-anak dari istrinya, beliau bimbing macam anak kandung sendiri. Itu sunnah Nabi SAW. Walaupun dalam realiti kita tengok ada anak tiri yang didera, salah sangat. Kata Nabi, ya bunayya, wahai anak tiriku, sammillah, sebutlah nama Allah bila kau nak makan. Wa'kul ma yalik, wa'kul ma yalik. Apa maknanya? Makanlah mana yang paling hampir denganmu dahulu. Lauk ada 3-4 macam. Kebetulan yang sedap tu jauh di sana. Nabi larang, melangkau di sana ambil dulu. Walau tak sedap ni, ambil dulu yang sini, yang paling dekat. Ma yalik, apa yang paling dekat denganmu ambil dulu. Masalah suka tak suka itu bab lain. Walau sedikit, baru ambil yang berikutnya, baru yang terjauh. Lihat tu, Nabi ajar anak tirinya adab-adab. Satu di antaranya, kata Nabi, baca bismillah ketika akan makan dan minum tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham maksudnya? Tak baca bismillah lengkap, tak mengapa, tak mengapa. Cuma falsafah bismillah ini disambung biasanya sesuai dengan amal tersebut. Cukup di sini dulu hadirin dan hadirat. Kita rehat dulu.